Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang volume kerucut. Sebelumnya kalian siapkan dahulu buku ESPS, buku tugas dan buku catatan kalian ya. Jangan lupa untuk mencatat materi pelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menemukan volume kerucut dari pendekatan volume tabung, dan yang kedua menentukan volume kerucut. Sebelumnya, masih ingatkah kalian dengan rumus volume tabung? Kita ingat-ingat kembali volume tabung, rumusnya apa ya? Pi kali R kuadrat kali T. Nah, kalian sudah ingat kan volume tabung rumusnya apa? Sekarang kita mencari volume kerucut. Rumus. Nah, anak-anak, benda apa saja yang berbentuk kerucut? Nah, di sini ada gambar-gambar contoh benda-benda yang berbentuk kerucut yang ada di sekitar kita. Ciri-ciri kerucut, yang pertama, memiliki dua sisi yaitu sisi alas dan selimut. Yang kedua, memiliki satu rusuk lengkung. Kalian perhatikan pada gambar di mana rusuk lengkungnya. Kemudian, yang ketiga, memiliki satu titik puncak. Sekarang kalian perhatikan praktek untuk menentukan volume kerucut. Akan dilakukan percobaan menemukan volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Di sini bahan yang disiapkan yaitu kerucut, tabung, dan beras. Tinggi kerucut harus sama dengan tinggi tabung, dan diameter kerucut harus sama dengan diameter tabung. Isi beras dari kerucut ke dalam tabung hingga terisi penuh. Pemindahan yang pertama, pemindahan yang kedua, dan pemindahan yang ketiga. Setelah dilakukan 3 kali pemindahan, tabung pun terisi penuh dengan beras. Dari video yang kalian lihat tadi, volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Karena untuk memenuhi satu tabung itu memerlukan 3 kali pengisian dari kerucut. Maka volume kerucut sama dengan 1/3
kali volume tabung. Jadi kita bisa tuliskan V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Di sini V-nya volume kerucut ya. Sama dengan 1/3 kali luas alasnya, yaitu lingkaran, jadi luas lingkaran kali tinggi. Maka V sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Nah, ini adalah rumus dari volume kerucut. Sekarang kalian perhatikan contoh yang pertama untuk menentukan volume kerucut. Nah, di situ ada gambar kerucut dengan jari-jarinya 7 dan tingginya 12. Maka kita tuliskan dahulu yang diketahui adalah jari-jari kerucut sama dengan 7 cm dan tingginya adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah volume dari kerucut tersebut. Maka penyelesaiannya, pertama kita tuliskan rumus dari volume kerucut. V sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 12. Kenapa kita menggunakan Pi-nya 22/7? Karena jari-jarinya bisa dibagi 7 atau jari-jarinya adalah kelipatan dari 7. Maka setelah kita kalikan, hasilnya adalah volume kerucut tersebut 616 cm3. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Andi ingin membuat kerucut yang mempunyai volume 192,5 cm3 dan jari-jarinya 3,5 cm. Berapa tinggi kerucut yang akan Andi buat? Kita tulis dahulu yang diketahui, volume kerucut dan jari-jari kerucutnya. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi. Kemudian penyelesaiannya kita tuliskan dahulu rumusnya, volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alas kali tingginya Pi R kuadrat. Jadi V-nya kita ganti 192,5 sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Nah, selanjutnya 192,5 sama dengan 1/3 kali Pi-nya kita ganti 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali T. Kita sederhanakan 3,5 dan 7, jadi hasilnya 0,5. Maka 192,5 sama dengan 38,5/3 kali T. Maka T-nya sama dengan, nah ini pindah ruas kan ya, 38,5/3-nya. Jadi T sama dengan 192,5/38,5/3. T sama dengan 192,5 kali. Nah, ini dibalik. Pembagian pecahan, maka kita mengerjakannya ganti menjadi perkalian dan penyebutnya dibalik. 192,5 kali 3/38,5.
Sekarang kalian hitung berapa hasilnya. T sama dengan 577,5 dibagi 38,5. Maka hasilnya T sama dengan 15 cm. Jangan lupa kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, tinggi kerucut yang dibuat Andi adalah 15 cm.